Salam badai. Hari ini kita dapat undangan live YouTube dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Ini berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Yuk, kita jalan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi siapapun yang mengikuti tayangan ini, tentu saja yang mengikuti di channel Unpak ini, kami berdoa senantiasa semoga selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusan tentu saja. Hari ini saya Herli Antoni akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, tentu dalam program atau series Tak Kenal Maka Tak Sayang, tentu seperti yang sudah atau memang beberapa hari ini sudah berjalan. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu fakultas, yaitu Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Kita akan menjawab tantangan serta kegalauan yang mungkin sedang dirasakan oleh teman-teman saat ini, yang adik-adik yang baru selesai SMA. Saya pun pernah galau tentu saja, tapi hari ini kita akan berbicara dan akan membahas hal tersebut supaya tidak galau lagi dan bisa menentukan pilihan akan berlabuh ke perguruan tinggi mana. Baik, seperti janji saya di awal, kita akan menjawab tantangan apa saja nantinya dan juga menjawab kegalauan dari teman-teman semua. Tentu saja hari ini saya sudah kedatangan 2 orang tamu ya untuk membahas diskusi kita hari ini. Masih muda, energik, cantik dan ganteng. Nanti boleh ditebak juga oleh teman-teman sudah menikah atau belum. Tentu saja kalau memang belum menikah boleh daftar juga kok, nggak ada masalah buat teman-teman semua. Tapi kalau sudah menikah jangan dicoba-coba ya, ke saya aja kalau gitu. Ya baik teman-teman semuanya, saya akan perkenalkan, ini ada dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Ibu Mustika Mega Wijaya. Selamat siang Bu Mega. Selamat siang Mas Antoni. Oke, selamat siang Bu Mega. Dan di sebelahnya nih ada yang ganteng, energik dan masih muda, ada Bang Emerald Rangga Tranggono. Selamat siang Bang. Siang. Selamat siang ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kita akan berbicara dan berbincang kepada 2 narasumber ini. Masih muda kan, seperti janji saya di awal, ada Bu Mega dan ada Bang Rangga. Kenapa saya panggil Bang Rangga? Kebetulan Bang Rangga ini adalah seorang alumni juga dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Jadi karena saya juniornya, mau nggak mau saya panggil lah Bang Rangga ini Abang, bukan Pak Rangga, karena memang masih muda, tidak pantas dipanggil bapak-bapak begitu ya teman-teman. Baik, sebelum ke Bang Rangga, tentu saya ingin ke Bu Mega dulu nih Bang Rangga ya, tidak masalah ya. Bu Mega nih, sebelum kita bahas yang lebih serius dan tajam nih kira-kira ya, serius, tajam dan menarik tentu saja, kita ingin mengulik sedikit nih biografi Bu Mega. Silakan Bu Mega. Oke, nama saya Mustika Mega Wijaya, saya dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan sejak tahun 2016, tetapi karir saya sebagai dosen sejak tahun 2009. Sebelumnya saya menjadi dosen di salah satu universitas swasta di Sumatera Selatan. Gitu. Kenapa saya pilih untuk bekerja atau berkarir sebagai dosen di Universitas Pakuan Fakultas Hukum? Karena Fakultas Hukum Universitas Pakuan ini merupakan salah satu kampus yang sangat bergengsi di Indonesia. Oke, bergengsi di Indonesia ya. Dan peminatnya cukup sangat banyak. Sangat banyak sekali. Oke. Baik, karena memang ini bergengsi dan juga peminatnya cukup banyak. Di samping Bu Mega ada Bang Emerald. Boleh Bang diperkenalkan biografinya ya. Dan juga mungkin bercerita tentang dulu kuliahnya di mana, S1-nya, S2-nya gitu, boleh Bang. Silakan Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam buat adik-adik semua. Saya Emerald Rangga Tranggono, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, angkatan 2002, lulus tahun 2007. Saat ini saya mendapatkan gelar master dari Universitas UPN Veteran Jakarta. Oke. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya-tanya dulu nih ke Bu Mega, nanti juga ke Bang Rangga, Bang Emerald juga. Bu Mega nih, sedikit bercerita, karena kalau misalnya kita mau menentukan pilihan akan kuliah kemana, akan berlabuh kemana, menentukan studi selanjutnya ini, pasti kita ingin tahu nih kira-kira
kampus atau jurusan tujuan kita itu kemana? Boleh dong dicerita sedikit tentang sejarah singkat lah selayang pandang tentang Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Silakan Bu Mega. Baik, terima kasih. Sejarah Universitas Pakuan itu sebelumnya yaitu Universitas Bogor, Fakultas Hukum dan Ilmu Pemasyarakatan. Dan di bawah naungan Unpad, Fakultas Hukum ini pada tanggal 1 November 1980 merupakan salah satu fakultas yang pertama kali berdiri di Universitas Pakuan dengan peminat yang sangat banyak. Terbukti dengan pada tahun 2019 Fakultas Hukum peminatnya salah satu fakultas yang dengan peminat paling banyak di Universitas Pakuan. Dan Fakultas Hukum juga memiliki satu prodi program studi ilmu hukum dengan ditunjang dan diperkuat dengan 6 program kekhususan untuk lebih menunjang dari segi bidang ilmu hukum. Di sini ada 6, yaitu ada bidang ilmu hukum pidana, ada bidang ilmu hukum perdata, ada bidang ilmu hukum pemerintahan, ada bidang ilmu hukum bisnis, ada hubungan internasional dan ekonomi syariah. Oke. Ternyata di hukum itu tidak hanya bicara tentang pidana atau perdata saja ya kalau di Fakultas Hukum Unpad. Jadi ada 6 konsentrasi yang tentu bisa menunjang buat kita membentukkan pilihan. Ternyata ada hubungan internasional juga ya, ada hukum internasional juga di sana. Baik, Bu Mega nih, karena memang tadi Bu Mega sempat menyampaikan bahwa peminat terbanyak ya kan, salah satu juga kampus bergengsi dan jurusan yang menjadi peminat terbanyak. Boleh dong berapa sih jumlah mahasiswanya dan lulusannya sudah seberapa banyak hingga hari ini dari 80 hingga 2020 nih Bu Mega? Baik, kalau untuk jumlah mahasiswa perangkatan dari tahun 2019-2020 ini kurang lebih ada sekitar 1.472. 1.400 ya. Kalau lulusan hingga saat ini di Fakultas Hukum Universitas Pakuan ada kurang lebih 21.000. 21.000 dari 1980 hingga 2020 ya. Ternyata memang teman-teman tidak perlu diragukan lagi nih, karena memang mahasiswanya, alumninya sudah banyak sekali dan jangan ada keraguan sedikit pun tentang itu karena memang sudah dibuktikan dengan jumlah yang ada yang sekarang. Dari banyaknya mahasiswa tentu juga mereka menentukan pilihan itu atas dasar banyak hal. Salah satunya berkaitan dengan fasilitas pendukung proses belajar mengajar. Nah, kalau fasilitas proses pendukung belajar mengajar Deva nih, bagaimana nih Bu Mega? Sudah memadaikah atau memang sudah top banget gitu? Nah, ini kita juga pengen tahu karena teman-teman juga pasti hal ini menjadi penunjang utama untuk menentukan akan berlabuh kemana nantinya melanjutkan studi. Baik, kalau untuk dari segi fasilitas, Fakultas Hukum Universitas Pakuan ini sangat memadai. Karena kita dilihat dari dosen-dosen kita yang profesional, berintegritas tinggi, memiliki karakter-karakter yang positif dan cerdas, inovatif, serta memiliki leadership yang kuat. Selain itu juga dari segi fasilitas gedung kita memiliki 4 lantai dengan ditunjang dengan sarana dan prasarana kelas yang sangat lengkap. Ada wifi, ada perpustakaan yang dibuat sedinamis mungkin, nyaman mungkin untuk menunjang adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi untuk mencukupkan untuk literasinya gitu. Dan kita juga ada ruang moot court. Ruang moot court itu untuk peradilan semu. Peradilan semu itu latihan untuk berada di persidangan seperti itu ya? Betul, latihan sidang. Dan di kita juga Fakultas Hukum, kita punya laboratorium hukum untuk memfasilitasi konsultasi hukum yang ada di masyarakat. Kalau masyarakat mau konsultasi hukum bisa datang ke Fakultas Hukum Unpad berarti ya langsung ya? Gratis. Ternyata gratis ya kalau mau konsultasi, silakan. Lanjut silakan Bu Mega. Iya. Kalau untuk Fakultas Hukum juga kita memiliki akreditasi A, lalu kita sudah terstandar internasional ISO 21001 2018, yaitu sistem manajemen organisasi pendidikan. Jadi sistem pendidikan kita di Fakultas Hukum sudah mutunya sudah sangat baik, kualitasnya sudah sangat baik, sudah terstandar internasional. Saya tuh baru dengar loh Bu Mega, kalau ternyata di pendidikan juga ada standar mutu ISO-nya ya. Ada. Saya pikir hanya ada di perusahaan saja nih Bu Mega. Jadi kan kalau di perusahaan tentu kan setiap kegiatan atau setiap pola dari gerakan yang ada di perusahaan tentu harus ada standarisasinya. Ternyata Fakultas Hukum Unpad juga sudah ada standarnya, jadi tidak ada keraguan nih Bu Mega ya. Dengan pelayanan tentu saja menjadi hal yang utama dalam melayani mahasiswa ya. Baik, kita ke Bang Emiral dulu nih sebentar nih ya Bang. Tadi sudah dibahas oleh Bu Mega nih berkaitan dengan Fakultas Hukum, sejarahnya, selayang pandangnya, terus juga ternyata saya juga kaget nih Bang, ternyata FH ini sudah standarisasi ISO yang selama ini mungkin kita hanya dengar di perusahaan-perusahaan yang sudah multinasional gitu. Nah Bang Emiral, kalau kita lihat dari sudut pandang hukum itu sendiri, perkembangannya di masyarakat ini seperti apa sekarang? Hukum ini seperti apa sih
pola geraknya atau perkembangannya di dunia saat ini? Mas Antoni, hukum itu dinamis ya Mas Antoni. Artinya hukum itu mengikuti masyarakat itu sendiri. Semakin berkembangnya satu masyarakat, hukum juga akan semakin berkembang juga. Artinya ya tujuan hukum itu sendiri kan untuk memberikan kenyamanan, bukan hanya untuk memberikan penghukuman, gitu kan? Bukan hanya menghukum ya. Saya hukum, masuk penjara nggak begitu. Jadi hukum itu sendiri tujuannya kan untuk memberikan rasa keadilan, rasa kenyamanan, keteraturan, ketertiban, nah itu. Nah, jadi semakin masyarakat tadi berkembang, hukum itu juga semakin berkembang. Nah, jadi contoh misalkan, dulu saya belajar itu di 2002 ada hukum pidana ya, hukum acara pidana. Kita dulu bicara tentang gimana santet itu bisa masuk ke dalam rancangan KUHP. Sekarang mungkin udah tertinggal. Sekarang udah zamannya cyber gitu kan, zamannya transaksi elektronik ya. Saya nggak belajar, mungkin saya apakah kurang milenial atau masih milenial ya? Masih milenial. Karena kan 2000 undang-undang ITE kan keluar nomor 11 2008 lalu diperbaiki lagi tahun 2016 ya, nomor 19 tahun 2016. Nah, itu udah bicara tentang dokumen elektronik, transaksi elektronik, mengakses gitu kan. Orang dulu tidak paham apakah bermain chatting di Facebook bisa kena pencemaran nama baik atau fitnah. Kita dulu bicara cuma 310, 311 fitnah pencemaran nama baik itu. Tapi sekarang ada bicara tentang pasal 27 gitu kan. Nah, itu artinya perkembangan masyarakat gitu juga harus ditopang dengan hukum. Artinya hukum itu menjadi dinamis gitu Mas. Mas Antoni. Dinamis dan juga ternyata mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sebetulnya Bang, beriringan nggak sih irisannya dengan prospek kerja nih Bang? Karena kalau kita lihat tadi kan yang Bang Emirul jelaskan bahwasanya hukum ini kan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, prospek kerjanya gimana nih Bang? Luas nggak sih? Atau jangan-jangan nih memang perkembangannya sangat luas sekali, ternyata peluang kerjanya sempit gitu loh. Karena mau nggak mau kan kita harus juga cari nih kira-kira pekerjaan seperti apa. Jadi untuk para adik-adik ya atau yang sudah menjadi sarjana hukum itu sudah pasti merasakan begitu luasnya lapangan pekerjaan buat para sarjana hukum kan gitu. Tidak hanya hukum itu kan, sarjana hukum itu tidak hanya akan masuk di kepolisian, kejaksaan gitu kan, terus di Mahkamah Agung menjadi seorang hakim, panitera, jurusita, itu akan semua lini kehidupan, semua aspek ekonomi, politik, sosial, budaya itu akan butuh para sarjana hukum kan gitu. Sekarang bicara aja kementerian ada berapa ya kan? Di situ udah pasti ada bagian hukum ya kan? Belum nanti turun ke provinsi sudah pasti ada bagian hukum. Turun lagi sampai ke kabupaten. Belum bicara tentang ribuan perusahaan. Di situ pasti dibutuhkan legal ya kan? Dibutuhkan seorang hukum kan, seorang legal. Nah, belum lagi bicara tentang kasus-kasus di masyarakat, belum bicara tentang pasar modal, belum bicara tentang perbankan, review drug. Banyak sekali ya. Masuk ke laut, masuk ke hutan, masuk ke tambang, ke tanah, ya kan, masuk ke udara itu butuh orang hukum. Nah, jadi begitu banyak, artinya para sarjana hukum itu pasti optimis bahwa dia pasti akan mendapatkan pekerjaan, entah dia sebagai karyawan, pegawai atau sebagai profesi. Dihitung aja profesi hukum kan banyak kan tadi. Betul. Saya sudah sebutkan hakim, jaksa, advokat, kurator, notaris, begitu banyak kan? Banyak sekali. Jadi tidak ada keraguan untuk menjadi seorang sarjana hukum gitu, karena pasti sangat dibutuhkan baik nasional, regional maupun internasional. Berarti memang profesi seorang alumni atau seorang sarjana hukum tentu ladang pekerjaannya di multisektoral sangat banyak sekali. Tidak perlu diragukan lagi Bang. Karena begini Bang Emirul, kita harus sadar juga dan tahu bahwasanya setiap orang yang melanjutkan studi di perguruan tinggi pasti mau nggak mau sih orientasinya adalah pekerjaan. Betul. Gitu. Karena situasi ini juga sudah tidak asing lagi lah kita dengar gitu, karena kuliahnya apa, nanti sekarang kuliahnya di mana, pasti pekerjaan juga menjadi orientasi. Nah, ini juga menjadi bahasan bersama lah juga. Mungkin teman-teman saat ini yang masih bingung juga pasti seperti itu, kan rata-rata sekarang pasti pilihan untuk kuliah itu menentukan orientasi pekerjaan. Ini Bang Emirul nih, kali udah dibahas nih tentang hukum dan lain-lain, karena Bang Emirul kan sudah alumni juga nih. Saya pengen tahu dong dulu, kenapa sih milih Fakultas Hukum sebagai tujuan tempat
untuk melanjutkan studi? Fakultas Hukum Unpad khususnya. Kenapa memilih Fakultas Hukum Unpad saat itu? Mas Antoni, saya punya saudara. Oke, saudara banyak nih. Tante saya kuliah di ini sebelum bicara Fakultas Hukumnya ya. Oke. Kita bicara Universitas Pakuannya dulu. Tante saya ada di Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi. 2 saudara sepupu saya masuk ke Universitas Pakuan, juga Fakultas Ekonomi. Kakak saya di atas saya juga masuk Universitas Pakuan, FKIP. Nah, jadi dari kecil kita sudah familiar ya. Mungkin Ibu Mega juga sama, kakaknya juga di kakaknya juga di Unpad ya. Okay. Ya. Jadi kita sudah sangat familiar gitu dengan Universitas Pakuan. Nah, setelah itu dari kecil udah diajak tante, yuk jemput tante, ya, ikut gitu kan dari kecil ya, waktu SD SMP. Nah, setelah itu pas kuliah sekolah masuk ya udah, yang penting masuk Pakuan aja deh, dekat, terjangkau kan gitu. Gak usah ngekos pada saat itu. Pilihannya apa? Oh, Fakultas Hukum. Kenapa Fakultas Hukum? Karena terkenal tidak menghitung. Oke. Ternyata nggak suka ngitung juga nih Bang Imran. Ya udah masuk Fakultas Hukum. Ternyata salah Mas Antoni. Oh gitu. Iya, pada saat masuk, apalagi sekarang sebagai seorang advokat, kurator, ternyata berhitung itu juga penting gitu loh. Kita harus belajar. Ya kan, pada saat kuliah aja ada hukum pajak, ada faraid itu hukum waris ya. Hukum waris juga ketenaga kerjaan gitu kan, masih Bu Mega diingetin. karena dosen masih tahu ilmunya betul. Nah itu bukan pusing ya, maksudnya apa salah ini, ingin lepas dari hitung-hitungan, ternyata tetap ada perhitungan kan begitu. Nah, lulus dari Fakultas Hukum ya masuk dunia kerja sebagai seorang profesi sebagai advokat juga masuk, harus baca laporan keuangan, harus bisa meneliti laporan keuangan, berhitungnya seperti apa, begitu juga pajak. Jadi waktu itu ya saya tertarik masuk Fakultas Hukum Universitas Pakuan, lihat universitasnya dulu, ya kan. Universitas Pakuan, setelah itu ya salah tadi. Iya. Dengan harapan tidak ada berhitung, ternyata ada hitungannya. Kecemplung masih ada. Ya udah. Jadi itulah takdir gitu. Tapi memang gini Bang, banyak memang yang menghindari hitung-hitungan karena mungkin saat-saat SMA nih, apalagi yang IPA mungkin ya, yang IPA walaupun IPA juga tetap ada hitungan akuntansinya gitu. Tapi kan kalau di IPA kan ada hitungan kimianya, ada fisikanya, kalau matematikanya. Saya juga termasuk orang yang sudah pusing dengan kosin, integral dan yang lain-lainnya gitu kan, dan rumus-rumusnya. Saya juga berpikir tidak ada hitungan, tapi ternyata manfaatnya juga sangat besar ketika di perguruan tinggi masih tetap ada hitungan. Tadi yang Bang Emil sampaikan ada apa? Ada hukum waris, ada hukum pajak, ada hukum tenaga kerjaan, dan itu berkaitan dengan hitung-hitungan semua gitu ya. Tapi masih benci nggak sih kira-kira sama hitung-hitungan Bang Emil? Nggak boleh benci. Oh, nggak boleh benci ya? Karena sekarang kan cari duit kan. Oke. Sekarang begini, sebagai seorang kurator misalkan. Iya benar. Bang Emil sama hitung-hitungan gimana mau ngitung fee kita kan? Iya betul. Kan begitu Mas Antoni. Iya. Baik Bang Emil. Saya ke Bu Mega dulu sebentar nih. Tadi Bang Emil sudah menjelaskan nih Bu Mega alasan beliau juga kenapa memilih Unpad. Satu, memang posisi Unpad ini sendiri menjadi epicentrum Kota Bogor. Siapa sih yang nggak tahu Universitas Pakuan gitu di Kota Bogor. Nah, tapi ada juga nih kendala nih Bu Mega buat teman-teman yang lagi galau. Sama sih, saya juga dulu berpikir seperti itu. Kira-kira di FH Unpad sendiri ada nggak sih program beasiswa, dan juga biayanya seperti apa nih Bu Mega? Terjangkau nggak sih buat kita, apalagi kan kondisi COVID seperti ini kan, nilai perekonomian keluarga itu kan cenderung menurun nih. Nah, kira-kira di FH seperti apa perhatiannya terhadap pembiayaan tersebut Bu Mega? Untuk masuk Fakultas Hukum Universitas Pakuan nggak usah ragu-ragu. Jadi untuk biaya sangat terjangkau di Universitas Pakuan ini. Lalu untuk beasiswa, kita Universitas Pakuan sendiri mengeluarkan program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Selain dari Universitas Pakuan, kita juga punya beasiswa dari institusi pemerintahan dan dari swasta. Kita kerjasama juga mengenai beasiswa seperti itu. Berarti beasiswanya cukup banyak ya. Kalau beasiswa bidik misi ada nggak sih Bu Mega? Ada, bidik misi masuk ke Indonesia Pintar ya. Berarti bidik misi juga ditunjang juga di sana. Pembiayaan gimana Bu Mega? Terjangkau nggak sih kira-kira? Terjangkau, buat sangat masyarakat terjangkau. Indonesia saat ini? Baik, untuk pembiayaan sangat terjangkau di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dengan fasilitas yang kita dapatkan, dengan fasilitas terstandar internasional, tapi biaya masih sangat terjangkau. Berarti tidak perlu dijadikan pusing ya. Kalau memang kita punya niat untuk belajar, insya Allah juga rezeki mengikuti. Betul. Bu Mega, sedikit lagi nih.
Aduh, saya juga banyak nanya nih ke Bu Mega nih, gak apa-apa ya? Karena Mas. dulu gini Bu Mega, saat saya masih SMA itu yang menjadi kendala adalah tempat untuk bertanya sangat sedikit. Nah, kayak gitu tempat untuk bertanya sangat sedikit dan juga mungkin karena malu juga sih, karena gengsi-gengsian tentu saja ketika harus menentukan tempat kuliah kemana. Nah, buat teman-teman juga yang mau bertanya, silakan nanti bisa di kolom komentar di tayangan ini, juga bisa bertanya di official Unpak di Instagram dan juga Facebook. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di sana. Insya Allah nanti kita akan jawab tentu saja. Apalagi berkaitan dengan Fakultas Hukum. Nih, Bu Mega sedikit lagi nih. Nih, Bu Mega tadi dengan segala kelengkapan fasilitas dan segala dukungan, terutama dari dukungan alumni juga masih sangat baik hingga hari ini. Keunggulan yang paling signifikan bedanya antara Fakultas Hukum Unpak dengan Fakultas Hukum yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Kota Bogor, apa nih Bu Mega? Dengan kita tahu bahwasanya tagline-nya Unpak itu unggul, mandiri dan berkarakter tentu saja ya. Nah, kira-kira keunggulan FH dibanding kampus-kampus yang lain apa nih Bu Mega? Baik. Untuk Fakultas Hukum Universitas Pakuan, keunggulannya kita tidak kalah bergengsi, tidak kalah dengan universitas-universitas yang lain, baik negeri ataupun swasta. Untuk fasilitas kita pertama terakreditasi A. Sudah A ya. Akreditasinya A, lalu terstandar secara internasional dengan ISO 21001/2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Lalu kita ditunjang dengan dosen-dosen tadi yang profesional, yang mempunyai karakter-karakter positif, yang inovatif, cerdas, yang leadership yang kuat, dan berintegritas tinggi, lengkap ditunjang keunggulan Fakultas Hukum. Kalau program magang ada nggak sih Bu Mega di FH? Program magang ada. Kita setelah mahasiswa menempuh 100 SKS, kita ada praktek kuliah kerja profesi hukum. PLKH ya kalau disingkat ya. KKPH. KKPH. Setelah 120 SKS baru ada PLKH, pelatihan kemahiran hukum. Oke. Berarti ada dua tingkatan ya, ke kuliah profesi hukum ya, dan juga ada KKPH-nya. Nah, ini kesinambungan antara kedua ini sebetulnya tujuannya untuk apa sih Bu Mega? KKPH untuk apa dan PLKH ini untuk apa sih sebenarnya? Manfaat yang paling dirasakan oleh mahasiswa itu apa nantinya? Baik, kalau untuk KKPH itu kuliah kerja profesi hukum. Kita ada mahasiswa magang di kantor-kantor profesi hukum seperti ada salah satunya di kantor Bank Miral ini juga ada. Di kantor advokat, notaris, instansi pemerintah, baik kota, kabupaten, di pusat juga. Mahasiswa rata-rata biasanya magang belajar untuk gimana sih posisi legal di suatu perusahaan atau bagaimana sih suatu advokat ini menjalankan profesinya sesuai dengan tanggung jawabnya atau tidak. Kalau untuk PLKH itu adalah pendidikan latihan kemahiran hukum. Nah, jadi pada saat mahasiswa sudah menempuh 120 SKS, dia bisa mengambil PLKH, pendidikan latihan kemahiran hukum tersebut. Di situ untuk tadi progres untuk selama sudah mengikuti teori-teori pembelajaran, di situ saatnya kita belajar praktek, ada litigasi dan non litigasi. Oke. Berarti memang sebelum mahasiswa itu lulus memang sudah dipersiapkan dulu begitu ya. Jadi untuk menghadapi dunia masyarakat atau sebelum kembali ke masyarakat mereka sudah siap secara mental untuk pemahaman terkait hukumnya. Begitu ya Bu Mega ya. Baik, kita ke Bang Emiral dulu nih. Bang, tadi Bu Mega sudah ceritakan juga nih ternyata di kantor Bang Emiral nih ada mahasiswa yang magang juga gitu kan. Ternyata yang kerja sama Bang Emiral juga kerja bareng-bareng, juga ada alumni FH juga. Boleh diceritain sedikit Bang, kenapa mau menerima gitu, kenapa mau menerima teman-teman mahasiswa untuk magang di kantor Bang Emiral, apalagi Bang Emiral ini kan sebagai sosok advokat yang masih muda, berpengalaman juga dan sekarang juga sudah punya lisensi kurator. Mungkin kalau advokat sih kita sudah sering mendengar gitu, apalagi kalau dengar kata advokat mungkin yang tergambar adalah sosok yang memiliki keglamoran atau kaya, pinter, seperti misalnya orang selalu mencontohkan Hotman Paris begitu ya Bang. Nah, kira-kira bisa jelaskan sedikit Bang ke kuratornya gitu. Tadi kan saya kenapa menerima mahasiswa untuk magang, dan juga mungkin bisa jelaskan sedikit berkaitan dengan profesi Abang sebagai kurator saat ini. Kenapa sih mau terima teman-teman adik-adik ya, adik-adik untuk bisa magang gitu kan? Prinsipnya sih kita sih harapannya ingin diterima manfaat ya. Ya, kalau misalnya kita bisa berbagi ilmu, ini kan hanya baru berbagi ilmu kan, kenapa enggak kan begitu. Jadi ini pengalaman waktu saya dulu ya, waktu saya kuliah ya memang butuh sekali ada sosok, kita punya senior gitu kan, bisa kasih bimbing dunia kerja itu bagaimana, dunia profesi itu seperti apa. Jadi dia punya motivasi nanti ketika punya motivasi, mungkin sesuai dengan passion yang menurut dia ini saya akan mungkin ketika magang di kantor saya kayaknya advokat begini deh,
terlalu capek atau begini begitu dinamis kesana kemari kesana mondar-mandir, mendingan saya jadi hakim deh gitu kan. Menjadi hakim walaupun nanti lompat-lompat juga pindah-pindah tugas gitu kan. Nah itu kalau tidak tidak teredukasi dari semenjak kuliah, mungkin dia akan ini ya, nanti ketika dia masuk dunia kerja dia akan terdemotivasi, tidak sesuai, tidak gitu kan. Tapi kalau teredukasi dari awal ya, dia akan betul-betul kejar itu. Saya passionnya seperti ini, saya akan menjadi ini gitu loh. Dan dia ketika keluar itu sudah menjadi siap, minimal sudah tahu informasi, abang aku dulu udah kasih tahu gitu loh, advokat itu begini, jaksa itu begini, hakim itu begini. Artinya kan memberikan akselerasi ya buat mereka ya, tidak perlu mereka spending 1 tahun 2 tahun untuk betul-betul memahami profesi advokat itu, profesi satu penegak hukum itu seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ketika ada yang magang ya saya terima, kita kasih edukasi lah ya tentang profesi advokat, seperti ini kerjanya, seperti ini beban kerjanya yang utama adalah integritas gitu kan. Seorang advokat tidak mungkin ya instan ya. Tadi Mas Antoni tadi cerita ya, maksudnya glamor gitu kan, ya terlihat glamor seperti rich man kaya raya gitu kan, ya itu hal yang nampak saat ini terlihat gitu loh. Tapi kan mereka untuk mencapai itu kan proses gitu loh. Ya saya juga belum apa-apa kan, saya juga sedang menapaki proses itu kan begitu. Yang pasti apa? Yang pasti kualitas, kompetensi, integritas dan kepercayaan ya kan. Ketika menjadi seorang advokat itu sama seperti mungkin tetap ya ada batasan ya. Sama seperti karyawan bank atau suatu perbankan, dia harus melayani serving si klien dengan baik gitu kan. Tapi tetap profesional ya, artinya pelayanan memberikan konteksnya jasa hukum ya, artinya ketika dia mempercayakan kepada kita ya kita betul-betul gitu loh, gunakan kepercayaan itu dengan baik, utamanya apa, integritas tadi gitu loh. Jadi sampaikan, berikan pendapat-pendapat hukum terbaik menurut kita sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah itu berproses nanti mungkin akan tinggal pilihan kita akan menjadi glamor, bling-bling atau tetap santuy lah gitu. Tetap santuy dan elegan kan begitu. Nah, itu pilihan aja gitu loh. Selain ya lawyer yang satu itu banyak sekali gitu yang mungkin setara, tapi kan pilihan akan memilih dengan bling-blingnya, dengan keglamorannya, atau tetap santuy pulang kembali ke keluarga, bekerja dengan baik, profesional gitu. Jadi itulah proses menjadi seorang advokat gitu. Proses harus diapaki ya, balik lagi ya, tidak instan ya Mas Antoni ya. Mungkin anak-anak muda masuk hukum ikut PKPA ya. Iya, PKPA. Profesi advokat harapannya untuk menjadi seperti Hotman Paris. Itu Hotman Paris sudah berapa tahun usianya kan begitu. Dia menapaki gitu kan, menapaki proses ya kan, mendapatkan kepercayaan dari ribuan kliennya dia kan begitu kan, ratusan atau ribuan kliennya dia. Nah itu tuh harus ditapaki. Nah ini yang harus teredukasi sama teman-teman atau adik-adik ya, mahasiswa semester 5 kan menggebu-gebu saya belajar. Jangan sampai ketika keluar masuk lulus sebagai sebagai advokat gitu kan, kok belum kaya akhirnya hajar sini hajar sana, integritas tergadaikan, ya kan, main itu sikut sana nah itu kan berarti kan satu momen kita menang sikut sana, kawan kita hajar sana, tapi niscaya itu tidak akan langgeng kan begitu. Jadi itulah mungkin itu saling berkaitan ya Mas Antoni ya. Mungkin buat adik-adik ya, satu alumni mungkin ya dari manapun saya terima Fakultas Hukum, ketika magang ya kita kasih informasi edukasi yang baik-baik. Sedikit nih Bang, tadi berkaitan dengan profesi Abang sekarang nih. Mungkin kan kalau advokat kan sering lah terdengar dan mungkin semua orang sudah tahu gitu advokat itu sosok pekerjaannya seperti apa. Nah, tapi juga dengan profesi dan esensi yang Abang miliki sekarang sebagai kurator, apa sih bedanya nih advokat dengan kurator, seperti itu gimana Bang? Kurator itu bekerja berdasarkan Undang-Undang 37 2004 ya. Dia akan kurator itu di Undang-Undang 37 2004 itu sebagai pengurus atau kurator. Pengurus atau kurator gitu. Jadi ada beda konteks
konteks suatu misalkan ini panjang nih Mas Ana. Nggak apa-apa sedikit lah biar teman-teman juga bisa tahu. Oke, sebelum jadi kurator sih Nona menerangkan bahwa dia harus seorang advokat atau sebagai akuntan publik ya. SAK dia punya profesi akuntan ya. Jadi tidak hanya seorang advokat atau lulusan hukum ya, sarjana hukum, dia sebagai akunting pun akuntan publik dia boleh bisa jadi kurator. Nah, itu salah satu berarti kan lapangan pekerjaan ya buat para sarjana hukum. Nah, apa beda advokat dengan kurator? Kurator itu dia akan mengurus atau membereskan harta pailit ya, seorang kurator ya. Jadi ada 2 syarat. Panjang ya, nggak apa-apa. Ada 2 masih syarat lumayan panjang ya. Misalkan contoh lah sederhana nih, Mas Antoni punya hutang sama Bu Mega gitu kan. Oke. Bu Mega nggak bayar nih soalnya. Nggak bayar, ini contoh sederhana biar adik-adik paham lah ya. Iya. Mas Antoni punya hutang sama Bu Mega, jadi Mas Antoni kan sebagai debitur. Iya. Bu Mega sebagai kreditor. Nah, ini kesel nih Bu Mega nih, Antoni ini nggak bayar nih hutang sama saya. Nah, boleh Mas Antoni Bu Mega ajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Okay. Pengadilan niaga ini di Indonesia hanya ada 5, di Medan, ya kan, di Jakarta, Semarang, Jawa Timur, Surabaya, sama di Makassar. Okay. Jadi, tapi syaratnya tidak boleh hanya Bu Mega sebagai satu kreditor, harus ada kreditor lain. Jadi syaratnya adalah 2 hutang yang salah satunya sudah jatuh tempo. Mas Antoni harus punya 2 kreditor yang salah satunya sudah jatuh tempo. Itu diajukan di pengadilan niaga. Okay. Misalkan ini lingkup Bogor nih, ajukannya di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Okay. Nah, nanti diputus pailit, udah Mas Antoni dalam keadaan pailit tidak boleh dan tidak cakap, sama seperti orang yang ditaruh di bawah pengakuan ya. Dianggap tidak cakap untuk mengurus harta. Semua hartanya disita dalam sita umum, dilakukan pelelangan oleh kurator, dibagi-bagi ke para kreditor. Oke. Nanti ada tingkatan lagi. Korporan, separatis, korporen, panjang. Oke. Baik, ini teman-teman juga nih, ternyata saya juga baru tahu gitu loh. Kalau misalnya teman-teman penasaran, tentu masuklah dulu Fakultas Hukum Unpad, nanti bisa ngobrol langsung dengan Bang Emiral. Tentu akan dibimbing nantinya oleh Bang Emiral supaya juga ternyata banyak kurator-kurator muda lulusan dari Fakultas Hukum Unpad. Nih, Bang Emiral, cerita lagi nih sedikit nih berkaitan dengan pekerjaan yang Abang sudah lakukan sekarang. Pasti juga punya cerita begini. Kalau dulu sebelum kita kuliah, ada orang selalu bilang gini, masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang paling indah gitu dan sangat sulit dilupakan. Nah, saya pengen dengar cerita Bang Emiral selama kuliah di Unpad dulu itu seperti apa, mungkin ada cerita, kesan, atau masa-masa kuliah dulu kesibukannya seperti apa, dan hal yang agak sedikit sulit dilupakan seperti itu apa saat masa kuliah dulu. Baik, Fakultas Hukum Universitas Pakuan sangat melekat ya di hati ya. Oh, oke. Jadi memang dari sejak masuk itu banyak kenangan yang melekat buat saya. Mungkin pasti buat teman-teman satu angkatan saya juga. Dulu zaman saya itu ada namanya KBAK ya, Mas Antoni. KBAK itu seperti ospek lah ya. Ospek itu 4 hari di kampus tuh. 4 hari di kampus. Nah, itu 4 hari di kampus itu ya seperti dibully. Tapi bully dalam tanda kutip, saya pikir-pikir sih bagus sih, maksudnya. Kita harus datang jam 5 gitu kan, harus datang jam 5 ikutin kelas gitu kan. Nah, kalau misalnya ngantuk-ngantuk ditarik ke belakang, tarik ke kelas, push up, kenapa ditanya ngantuk-ngantuk? Kamu tidak menghargai dosen yang lagi pembicara yang lagi ngajar. Biar ngantuk push up ya, push up gitu kan. Terus ya itulah disuruh push up, lari kan begitu. Terus dapat materi juga 4 hari di kampus itu. Nah, setelah itu ada baksos. Baksos itu wah itu berkesan banget. Pasti teman-teman 2002 itu yang satu angkatan dengan saya itu pasti teringat lah gitu ketika baksos itu. Kita ikut baksos itu di Pelabuhan Ratu. Daerahnya gersang di atas bukit yang begitu kan. 4 hari nggak mandi-mandi. Itu jerawat sampai keras. Jerawat sampai keras. Itu bagus, malah muka jadi bersih karena jerawatnya keras. Nggak mandi itu, kalau mandi itu di bawah tuh, di bawah bukit Mas Antoni. Ada. Di bawah bukit mandi, ayo cepat 10 menit, lari. Wah, sampai atas udah keringetan lagi, malah lebih berdebu kan karena sudah lari. Nah, terus ya digembleng lah di situ lah. Jadi
setelah keluar Baksos itu ya kita saling terikat ya, saling bantu. Oh ini ikutan solid ya, saling solid lah. Sampai saat ini saya punya kawan angkatan 2000 itu sangat solid gitu. Kita punya grup ya. Nah itu pada saat masuk. Lalu pada saat menjalani masa kuliah sangat-sangat berkesan sekali. Mas Antoni, saya 5 tahun 2 bulan lah. Masa kuliahnya 5 tahun 2 bulan. Bareng lulusnya sama Bu Mega. Bareng ya, padahal Bu Mega kan ya. Oh, oke. 5 tahun berarti betah kan? Ya kan? Bagus. Bohong, bukan. Tapi sangat sibuk. Justru saya tidak seperti mahasiswa yang lain kupu-kupu ya. Kuliah pulang kan begitu. Nah, saya punya kegiatan gitu. Pada saat itu saya sebagai ketua senat, jadi saya tunda kelulusan, lulusin senat dulu. Ya kita banyak kegiatan, misalnya kegiatan musik lah, kegiatan diskusi, debat, begitu kan. Nah itu kita punya program, ya kita harus tanggung jawab lah ya. Gitu. Jadi itu kegiatan pada saat saya kuliah. Di kelas pun begitu. Di kelas yang pasti saya punya tanggung jawab, saya harus masuk kelas ya, gitu kan. Masalah belajar nanti dulu. Yang penting saya ikut kelas dulu dan memang bersyukur gitu loh. Yang penting bersyukur dosen-dosennya enak gitu loh, enak. Misalkan ini ada 2 kategori nih Mas Antoni. Kategori dosen muda, ada dosen tua. Tua ini yang senior lah ya. Senior. Sorry kan tua. Senior ya killer lah kan begitu. Kalau dosen yang muda ya kita mau masuk karena enak gitu kan menerangkannya. Mungkin Pak Dekan sekarang waktu itu termasuk muda kan. Karena diskusinya enak, ngobrolnya enak, masukinnya enak. Tapi yang tua-tua ini, yang senior ini, ya yang killer ini ya mau nggak mau kita pelototin kan. Nah jangan sampai kita nggak masuk, jangan sampai nilai kita jelek, mau nggak mau jadi guru belajar. Karena kalau misalnya nilai jelek ya masalah gitu kan. Masalah buat ini, oke. Perbaikan susah banget gitu. Jadi kalau yang muda ya memang enak, tapi kalau yang tua juga ya karena begitu jadi kita harus dengerin, melototin gitu loh. Nah itu masa kuliah. Nah sekarang masa kerja. Ya itulah yang ada di kampus itu menjadi bekal buat kita Mas Antoni. Jangan sia-siakan dunia kampus, jangan sia-siakan ya aktiflah berorganisasi. Mas Antoni saya dengar juga sebagai presiden mahasiswa ya. Mantan presiden mahasiswa itu pasti akan berguna Mas Antoni. Gimana kita beradaptasi dengan orang banyak. Dulu kan debat di kampus itu kan di senat itu kadang debatable nggak jelas kan. Tapi kan di situ kita jadi belajar kan. Oh ini orangnya begini. Oh kita tidak boleh memaksakan kita punya kehendak. Oh caranya begini. Kalau kita mau punya ide, telurkan baik-baik begini. Harus terstruktur, harus sistematis begitu kan. Jadi tidak hanya lempar ide, tapi kita tidak punya muatan atau materi yang baik gitu. Nah, itu sangat berkesan ya. Dan berguna sekali buat di dunia pekerjaan. Jadi memang tadi dari semasa baru mau masuk perguruan tinggi ada kesan di ospek, tapi memang saat ini sudah tidak ada lagi ospek sebetulnya. Tidak ada. Jadi namanya adalah pendidikan pendahuluan bela negara. Sebetulnya syarat konsepnya adalah penanaman karakter. Sebetulnya yang tidak dilakukan mungkin zaman masihnya Bang Emerald gitu kan. Konsepnya berbeda gitu. Tapi memang saya juga sangat menarik tadi ternyata ada kegiatan baksosnya. Selain memang melakukan pendidikan karakter, ternyata kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan untuk masyarakat juga sangat didukung sekali untuk saat itu ya. Mungkin itu yang menjadikan catatan indah untuk selalu dikenang. Seperti itu ya Bang Emerald ya. Itu yang kita bawa ke baksos itu yang 4 hari itu disuruh besok bawa ini, bawa beras, bawa mie. Karung itu dibawa ke sana. Berarti memang persiapannya dipersiapkan oleh mahasiswa secara kolektif ya, digabungkan, baru nanti itu yang diserahkan ke kita bawa sendiri ke sana. Memang konsepnya adalah Tridharma perguruan tinggi ya Bu Mega ya. Ada pendidikannya, ada penelitiannya, ada pengabdian masyarakatnya. Ini kira-kira nih Bu Mega, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Emerald nih. Tadi juga berkaitan dengan masa-masa kuliah, dengan masa-masa sebelum kuliah. Ternyata Bang Emerald juga aktif di senat organisasi gitu. Kalau sekarang kan mungkin lebih sering dikenal adalah Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Nah kira-kira penunjang baik sisi akademik, nah bicara tentang non akademik di Fakultas Hukum seperti apa nih Bu Mega? Baik, saya berbicara dari segi akademik dulu ya. Kalau dari segi akademik kita banyak untuk menunjang sebagai melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, kita banyak melaksanakan kerjasama.
baik dengan instansi pemerintah, dengan swasta, dan dengan secara internasional. Fakultas Hukum Universitas Pakuan sudah melakukan kerjasama dengan salah satu universitas di luar negeri. Itu berada di dengan Korea Selatan, dengan Malaysia, dan banyak lagi kerjasama lainnya. Lalu dari segi non akademik, kita juga ditunjang di Fakultas Hukum itu dengan kelembagaan. Keanggotaan kelembagaan, ada Badan Eksekutif Mahasiswa, ada Badan Legislatif Mahasiswa, dan ditunjang dengan adanya UKM Debat Merah Putih, ada UKM Pers, dan mereka banyak menoreh prestasi, Mas Antoni. Dari debat nasional kita banyak menoreh prestasi dari situ. Lalu Fakultas Hukum juga banyak pernah mendapatkan rekor muri. Ada rekor muri ya ternyata. Betul, dari satu album dikeluarkan, yaitu dengan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum. Itu albumnya ini album nyanyi ya berarti album nyanyi. Bu Mega, kalau dari segi olahraga, mahasiswa Fakultas Hukum masih boleh olahraga kan? Olahraga. Masih boleh ya. Pasti ada prestasi tentu saja. Nah, saya pengen denger nih Bu Mega, karena begini, biasanya kalau kayak saya dulu gitu kan hobinya futsal atau basket gitu. Pasti berharapnya setelah masuk perguruan tinggi fasilitas ini masih ada di lingkungan kampus. Nah, di Eva sendiri bagaimana? Kalau untuk olahraga kita ada boxer, dan itu juga sama menoreh prestasi. Untuk boxernya dari juara 1 untuk tingkat nasional. Lalu ada karate juga ada. Bola, futsal ada futsal juga kita menoreh prestasi juga. Mahasiswa Fakultas Hukum ada. Jadi sebetulnya buat penunjang sisi non akademik juga masih sangat bagus dan diperhatikan sekali, karena memang inilah cara untuk menumbuhkan karakter dari setiap mahasiswa. Karena kan belajar itu kan bukan tentang baca buku dan lihat papan tulis saja begitu ya, tapi memang harus juga bisa disesuaikan dengan hobinya masing-masing. Tadi juga ditunjang bahwasanya ada kegiatan olahraga, ada seninya juga. Ternyata seninya udah meraih rekor muri muri ini kan mungkin satu-satunya mungkin ya, saya belum pernah dengar soalnya kalau ada sivitas akademika yang membuat sebuah album dan bernyanyi bersama begitu ya Bu Mega. Baik nih, sedikit lagi nih Bu Mega, karena memang kita dibatasi oleh waktu tentu saja, jadi apa sih manfaat yang akan paling dirasakan bagi teman-teman tentu saja adik-adik yang baru lulus SMA ketika bergabung ke FH atau Fakultas Hukum Universitas Pakuan? Manfaat apa dan apa yang akan mereka rasakan pertama kali ketika mereka akan bergabung ke EVA? Ketika bergabung di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, manfaatnya itu sangat banyak sekali. Jadi jangan ragu, karena berkarir di sarjana hukum itu karir untuk mendapatkan profesi ya. Banyak sekali sarjana hukum ini nggak usah takut nggak dapat lapangan pekerjaan, karena banyak banget. Lalu ada petuah mengatakan, dengan belajar hukum itu kita tidak hanya belajar berbicara, tetapi kita belajar membaca, menulis, meneliti gitu. Karena setiap pentingnya hukum itu, karena setiap dari sisi kehidupan manusia itu selalu bersinggungan dengan hukum. Dan manfaat yang didapat dengan kita belajar di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, dengan belajar bidang hukum itu, manfaatnya seumur hidup. Dapat kita rasakan dari mulai kita di dalam kandungan sampai kita kembali ke tanah, sesuai seluruhnya diatur dalam aturan-aturan. Gitu. Memang kalau kita memilih Fakultas Hukum tentu saja ya, karena memang kehidupan kita ini beriringan dengan kebutuhan hukum itu sendiri. Bu Mega nih, terakhir banget ya dari saya, ini terakhir banget, nggak ada lagi yang nggak terakhir dari ini. Kira-kira nih Bu Mega, kan sekarang ini kan masih pandemi nih, terus kalau mau daftar di FH Unpad tuh bagaimana sih? Terus juga apa yang harus dipersiapkan? Terus juga kalau mau gabung ke FH Unpad itu sekarang tuh ada berapa gelombang nih cara masuknya di FH, dan sekarang udah gelombang berapa? Begitu Bu Mega. Ya, untuk pendaftaran memasuki pandemi ini, di masa pandemi kita nggak bisa keluar nih, ada PSBB juga, dibatasi kalau misalkan keluar nggak bisa. Kita bisa lihat cukup di online, cukup di rumah. Kita buka secara online, ada websitenya yaitu www.unpad.ac.id atau langsung ke websitenya Fakultas Hukum fhunpad.ac.id. Dan untuk apa itu namanya? Ini udah gelombang berapa nih? Gelombangnya ya. Untuk gelombangnya di sini udah masuk ke gelombang 3 kita Juli nanti. Terakhir ya berarti ya? Terakhir, gelombang 3. Makanya jangan ragu-ragu, segera daftarkan diri kalian untuk adik-adik dan rekan-rekan segera bergabung ke Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Terima kasih Bu Mega. Nih ke Bang Imiral nih, sebelum kita berpamit-pamit nih Bang, mungkin kita akan bertemu di lain waktu karena Bang juga sibuk. Boleh dong Bang motivasi sharingnya, terus juga saran nih ke adik-adik yang bakal menentukan pilihan tentu saja. Mungkin saat ini adalah
posisi yang benar-benar lagi galau gitu kan, mau menentukan pilihan kemana, kira-kira pesan dan harapan serta motivasi ke adik-adik nih Bang kira-kira. Baik. Buat adik-adik yang galau ya. Iya, galau banget lah saat ini Bang, galau banget. Apalagi masa pandemi. Iya betul. Karena kemarin nggak bisa. Ya tadi website Fakultas Hukum Universitas Pakuan udah tinggal dibuka. Oke. Ya saya tadi sudah sampaikan pengalaman saya di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Lalu mungkin yang terlupakan tadi Universitas Pakuan ini, Fakultas Hukum Universitas Pakuan ini ada di Bogor nih. Oke. Ada di Bogor. Bogor itu heritage city ya, kota peninggalan lah ya. Iya. Sama-sama seperti di Malang, ada di Bandung nggak salah ya. Jadi selain kuliah juga suka bisa ada traveling, berwisata. Ada Gunung Salak, ada Gunung Pangrango. Saya juga dulu begitu, naik gunung lah, naik Gunung Pangrango, Gunung Gede begitu. Dekat kan dengan Bogor ini. Nah, jadi selain tadi kondisi atau di Fakultas Hukum itu sendiri dosen-dosennya sekarang nih Bu Mega nih ciami masih muda ya. Ya, nah terus ya tadi Bogor, lihat Bogor lah, ya kan kita mau belajar itu butuh situasi yang nyaman, ya kan, udara nyaman, suasana aman kan begitu. Pak Jokowi, Presiden Jokowi kan ada di Bogor kan? Oke, ada di Istana Bogor. Ada di Istana Bogor, berapa ratus meter dari Universitas Pakuan ini. Jadi bicara keamanan masa iya sih gitu kan? Presidennya ada di situ, Mabes TNI Polri ini kan pasti meradar terus kan bicara tentang keamanan kan begitu. Betul. Jadi buat para orang tua, adik-adik ini juga tidak perlu ragu gitu loh, datang ke Bogor, masuk ke Universitas Pakuan, daftarlah ke Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Nah lalu ketika udah masuk ya itu belajarlah dengan baik, berorganisasilah, jangan malas-malas gitu loh, berorganisasi, yakin belajar di kampus lalu berorganisasi itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik gitu loh. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk di masa yang akan datang, untuk dunia pekerjaan ya tentunya. Dan jangan lupa juga berdoa kan. Oke. Pastinya ya, dan doa orang tua tentu saja ya. Orang tua gitu Mas Antoni. Oke, baik. Terima kasih Bu Mega, terima kasih Bang Emira juga atas informasi dan juga motivasinya ke adik-adik juga supaya tidak galau lagi. Baik teman-teman semuanya, adik-adik dan orang tua, tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya Universitas Pakuan adalah epicentrumnya Kota Bogor. Tentu ada banyak hal yang akan teman-teman dapat ketika bergabung di Universitas Pakuan. Pertama adalah Bogor adalah kota hujan. Berarti kenyamanan, sejuk, dan juga ternyata Bogor mendapat julukan sebagai heritage city, nah kota yang bersejarah. Jadi banyak tempat yang bisa kita kunjungi ketika ada di Bogor. Dan yang diragukan oleh orang tua adalah tentang keamanan. Bogor adalah tempat ternyaman untuk saat ini dan juga tempat yang paling aman yang bisa kita tinggali di saat ini. Dan saya sudah dapat informasi bahwasanya mahasiswa yang ada di Universitas Pakuan ini sudah sebelumnya atau tempat mereka asalnya itu berasal dari seluruh Indonesia. Jadi tinggal teman-teman saja yang menentukan sekarang, tidak ada boleh lagi keraguan, jangan galau lagi, tinggal tentukan pilihan. Silakan daftar karena memang ini sudah gelombang terakhir. Di bawah ini juga sudah ada alamatnya, silakan teman-teman masuk ke alamat tersebut. Baik, saya Herli Antoni, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akan bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Saya Herli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.